A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala al-muallif, ma qalla amalun baraja min qalbin jahidin wala kasura amalun baraja min qalbin raghibin. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kalbu kita kepada Allah atas karunia yang begitu besar. Terkhusus karunia di subuh ini, Allah masih memberikan kesempatan emas bagi kita semua untuk menambah-nambah amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah, bekal menuju akhirat. Allah bangkitkan kita dari tidur lelap, Allah kembalikan ruh kesadaran kita, dan Allah mudahkan kolbu kita untuk menyambut panggilannya. Alhamdulillah kita sudah berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi saksi ketundukan ketaatan kita kepada Allah kerak di yaumul jaza nanti. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Amanah, Bapak Ibu, para ustadz, hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, waktu terus berlalu, tinggal menghitung beberapa minggu lagi kita akan memasuki datangnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, baik kesehatan lahir terutama kesehatan batin, supaya kita bisa mengisi bulan Ramadan sebulan penuh dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ruh ibadah dalam perspektif ilmu tasawuf. Ruh ibadah inilah yang akan menjadi energi penggerak ketaatan kita kepada Allah, baik ketaatan yang bersifat zahir terutama ketaatan yang bersifat batin. Zahirnya taat kepada Allah seperti menegakkan salat, pun batinnya tunduk dan taat kepada Allah. Mengiringi salat, qalbunya dari awal sampai akhir merasakan tatapan Allah, merasa berhadap-hadapan langsung dengan Allah, karena sesungguhnya Allah begitu dekat terhadap hamba-hambanya. Dalam salah satu kitab yang punya ciri kitab
sufiyah atau kitab para ulama sufi, seperti kitab Risalah Adabus Sulukil Murid. Ini karangan Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Beliau di pasal ke-7 mengungkap tentang ruh ibadah, supaya tumbuh kehusuan di balik ibadah itu. Di balik ruku sujudnya tumbuh rasa hina diri di hadapan Allah yang maha mulia, merendahkan sujud diiringi dengan merasa hina, sehingga tumbuh kehusuan, ada rasa takut atas nasib dirinya kelak di akhirat, sehingga solatnya itu menjadi asbab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Baqarah Allah menyeru, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu teramat berat. Sabar, salat dirasakan teramat berat untuk mengerjakannya, illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk qalbunya. Orang yang khusyuk sabar itu dirasakan ringan. Kenapa? Karena qalbunya tersambung kepada Allah. Menjalani musibah sebesar apapun sabar. Kenapa? Qalbunya khusyuk kepada Allah. Pun ketika sholat dirasakan nikmat. Setiap pergerakan rukun di dalam sholat, setiap bacaan di dalam sholat menghantarkan qalbunya semakin khusyuk, sehingga sholat menjadi nikmat. Siapakah orang yang khusyuk itu? Ayat selanjutnya menjelaskan, orang-orang yang meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa mereka itu akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Kita meyakini bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan di mana kita akan dimintai pertanggungjawab, dan meyakini sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab itu dijelaskan, wa'lam anna ruha jami'il ibadati wa ma'naha innama huwa al-huduru ma'allahi fiha. Ketahuilah sesungguhnya ruh ibadah, baik ibadah mahdhah habluminallah seperti salat, maupun ibadah ghair mahdhah habluminannas seperti sedekah. Apa itu ruh ibadah? Makna yang sesungguhnya ruh ibadah itu yaitu adalah al-huduru ma'allahi fiha. Hadir hati, hatinya hadir merasakan adanya Allah. Hadir hati merasakan tatapan Allah. Hadir hati merasakan berhadap-hadapan dengan Allah. Syukran. Hadir hati kepada Allah di dalam ibadah. Inilah yang menjadi ruh ibadah kita. Hadir itu gambaran sederhananya seperti kita duduk di majelis taklim saat ini. Kira-kira hati kita hadirnya di mana? Di sini menyimak, menghayati, mendengarkan dengan sepenuh hati, atau hati kita hadirnya ke rumah? Ibu-ibu hatinya hadir kemana? Kadang ke rumah, kadang ke masjid ya. Luplep. Sinyalnya naik turun. Maka nanti kita akan bahas tips supaya
hudurul qalbi ma Allah, bagaimana cara hati kita selalu hadir bersama Allah. Lalu beliau pun menjelaskan, wa man kholat anil hudur fi ibadatihi, barang siapa yang kosong hatinya dari hadir bersama Allah di dalam ibadahnya, fakanat ibadatuhu, maka nasib ibadahnya haba'um mangsurun, seperti debu yang berterbangan. Debu, saking kecilnya itu debu, saking ringannya itu debu, mudah tersapu angin. Betul ya Bu? Ibu-ibu di rumah kalau nyapu debu susah nggak apa gampang? Susah loh Bu. Mendingan nyapuin benda yang keras, yang berat. Tapi kalau debu, sapu menyapu malah debunya lari kemana-mana. Betul tidak? Bapak-bapak nggak tahu sih, jarang nyapu ya. Ibu-ibu yang ahli nyapu ini tahu. Makanya bagusnya debu itu jangan disapu, dipakum Bu, disedot. Nah, itu akan cepat. Nah, ibadah kita dalam pandangan Allah, kalau tidak hadir hati mengiringi ibadah kita, baik yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah, maka kualitas ibadah kita menjadi ringan, seringan debu, maka akan mudah berterbangan, berserakan entah kemana. Tidak ada bentuknya ibadah itu. Lalu beliau pun memberikan sebuah penjelasan, wa masalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadatih, dan perumpamaan orang yang tidak hadir hati bersama Allah di dalam ibadahnya, masalul ladzi yuhdi malikin adimin wasipatin maitatan, perumpamaan yang nyata, yang jelas, yang mudah dipahami, seperti orang yang menghadiahkan kepada rajanya. Dulu kalau raja itu selalu mendapatkan apa? Hadiah, upeti. Ini kalau orang pengennya hadiah, upeti, nah itu mental raja. Seperti Fir'aun, naudzubillah. Apa yang dihadiahkan oleh orang itu kepada rajanya? Wasipatin. Wasipatin itu artinya dayang, atau wanita yang menjadi pelayan raja. Itu dalam sejarah seperti itu, banyak dikisahkan. Akan tetapi pelayan dayang wanita ini sungguh pun cantik fisiknya, maitatan, sudah mati. Kira-kira bagaimana sikap si raja Pak? Senang apa marah? Pasti marah, merasa terhina. Au sundukon parigon, atau orang yang menghadiahkan kepada rajanya itu peti-peti, hadiahnya banyak, berpeti-peti, berkontainer-kontainer kalau hari ini. Akan tetapi parigon, isinya kosong. Waduh, gimana sikap si raja? Pasti marah. Maka beliau menjelaskan, maka ia tidak layak mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan hukuman. Nah, ini gambaran yang sederhana, mudah kita pahami. Hadir hati bersama Allah di dalam ibadah menjadi ruh yang akan menggerakkan, menjadi energi di dalam ibadah. Akan tetapi kalau tidak hadir hati bersama Allah di dalam ibadah, kosong, maka sungguh pun ibadah, tapi kualitasnya seperti debu yang berterbangan. Kita sujud di dalam sholat, tapi hati tidak sujud kepada Allah. Kira-kira Allah senang tidak? Fisiknya aja sujud,
tapi hatinya sedang memikirkan duniawi. Kalau tidak ada dunia itu hampa, sehingga terbawa-bawa ingatannya, perasaannya, pikirannya itu sampai ke dalam sholat. Seharusnya sholat itu yuk kita hadiahkan, kita persembahkan hanya untuk zikrullah. Wa aqimis sholah li zikri, dan tegakkanlah sholat li zikri, untuk mengingatku, kata Allah. Jangan untuk mengingat yang lainnya, apalagi sebatas bendawi. Ini sama saja dengan maaf seperti orang yang menghinakan rajanya tadi. Nah, ini kajian ilmu tasawuf membahas kondisi kolbu. Maka tadi dalam muqaddimah ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam. Jadi dalam pandangan Allah itu, Allah menilai kualitas ibadah hamba itu banyak sekali penilaian Allah itu. Ada dari aspek masyakohnya, dari aspek beratnya ibadah itu. Mungkin bagi orang lain itu ringan, tapi bagi orang yang ini begitu berat. Contoh bab sodakoh, Bapak Ibu. Mungkin bagi bapak-bapak sodakoh 10.000 itu ringan, seperti beli gorengan, nggak dipikirin tuh, udah ikhlas aja. Tapi bagi orang tertentu yang mata pencahariannya tidak jelas dari pagi sampai sore, serabutan, uang 10.000 itu sangat berharga. Ketika ia mampu sodakoh dengan ikhlas, maka masyakoh beratnya yang dirasakan oleh dirinya membuat derajatnya tinggi di hadapan Allah. Bapak Ibu berangkat ke sini, sama-sama duduk, sama-sama sholat tadi. Derajat ibadahnya dalam konteks masyakohnya pasti berbeda-beda. Bagi yang sehat dengan yang sakit beda tidak pahalanya, Pak, Bu. Yang sulit berjalan, yang habis operasi tapi sudah kuat memaksakan diri, menghitung insya Allah kuat, jauh lebih besar pahalanya di hadapan Allah ketimbang yang sehat-sehat saja, Pak. Tuh beda ya. Ternyata banyak rahasia, misteri dalam kehidupan ini. Pahala itu beragam, Pak. Tergantung, pertama tergantung masyakohnya, tergantung beratnya. Allah pun menilai kualitas ibadah seseorang hamba itu dari sisi keikhlasannya. Nih, kalau sudah ikhlas, ini yang akan menjadi jaminan. Sungguh pun dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap sedikit, tapi kalau diiringi dengan keikhlasan, derajat tinggi di hadapan Allah. Ma qalla amalun baraja min qalbin jahidin. Tidak dihitung kecil, tidak dianggap remeh, tidak dilihat sedikit sebuah amal yang bersumber dari hati jahidin, hati yang juhud. Hati yang juhud itu hati yang terbebas dari hubud dunia, sehingga terbebas dari sifat ria, terbebas dari sifat takabur, terbebas dari sifat ujub. Maka tidak dihitung sedikit, tidak dianggap kecil sebuah amal yang bersumber dari hati yang juhud. Kalau hati yang zuhud terbebas dari hubud dunia, maka amalnya itu qalbunya senantiasa hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah, qalbunya wusul, tersambung kepada Allah, qalbunya tawajuh, menghadap kepada Allah. Kenapa? Qalbunya terbebas dari hubud dunia, juhud namanya. Tapi kalau qalbunya masih terbelenggu dengan hubud dunia, wala kasuro
amalun baraja min qalbin ragibin, tidak dihitung banyak, tidak dianggap hebat, sebuah amal yang bersumber dari hati yang tamak, dari hati yang hubud dunia. Kalau orang tamak, hubud dunia, dalam pikirannya, dalam ingatannya, dalam kolbunya, bahkan dalam ucapannya dan tindakannya hanya orientasi dunia, dunia dan dunia. Ini kalau aspek dunia sudah menghiasi kolbu, maka sebanyak apapun beramal akan hampa. Kenapa? Amalnya akan terkena penyakit ujub. Kenapa? Karena hubud dunia. Hubud dunia itu aspeknya banyak, pernah kita bahas. Akan masuk ke dalam kolbunya sifat takabur, sombong di balik amalnya. Akan tumbuh sifat ria, ibadahnya ingin ditilai oleh orang lain. Nah, maka bagi orang yang zuhud, yang bersih dari gambaran-gambaran dunia di dalam qalbunya, inilah yang akan menjadi beratnya nilai ibadah seorang hamba di hadapan Allah. Tadi dalam surah Al-Qari'ah kita diingatkan oleh Allah, fa amma man saqulat mawajinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kesolehannya, berkualitas, berbobot di hadapan Allah, maka ia akan menempati tempat yang diridhoi oleh Allah, yaitu surga. Tapi sebaliknya, wa amman khaffat mawajinuh, adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, seperti debu ringan. Karena kita nanti akan dimizan, Bapak Ibu semuanya, amal kita. Setelah dihisab, setelah dihitung akan dimizan. Apakah hasil hisaban banyak, berkualitas atau tidak? Itu pengadilan Allah, beda dengan pengadilan manusia di dunia ini. Setelah dihisab, dihitung, direkap, nggak dimizan, nggak ditimbang berkualitas atau tidak hasil perhitungannya. Wah, ini seperti sekarang ya, lagi ngitung-ngitung ini, lagi tabulasi suara, harusnya ditimbang. Artinya apa? Ditilai berkualitas tidak hasilnya itu. Jangan sampai banyaknya itu ternyata ada unsur kedoliman, ada unsur penipuan, ada unsur manipulasi. Di pengadilan Allah tidak akan terjadi seperti itu, tapi dalam hadapan manusia banyak terjadi. Mudah-mudahan hasil perhitungannya atas dasar keadilan, atas dasar kejujuran. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Jadi qalbu inilah yang menjadi titik penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita supaya qalbu hadir bersama Allah? Tips yang pertama, bebaskan qalbu kita dari gambaran-gambaran dunia. Caranya bagaimana membebaskan qalbu kita dari gambaran dunia? Ganti dengan zikrullah. Sibukkan qalbu kita, sibukkan lisan kita, zikrullah, mengingat kepada Allah. Masih dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, kaifa yusriku qalbun, bagaimana mungkin kolbu akan bersinar, akan bercahaya? Karena kolbu yang bercahaya, yang mendapatkan pancaran cahaya Allah, itulah kolbu yang akan zuhud terhadap dunia. Bagaimana mungkin kolbu seseorang bercahaya? Suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi, sedangkan gambaran-gambaran dunia terbayang-bayang jelas
di cermin hatinya. Seperti ibu-ibu dandan, kalau dandan di depan cermin atau di depan ubin. Depan cermin, Bu, masa mentang-mentang ubinnya dari marmer, bercerminnya di ubin? Ya di cermin. Tapi kalau cermin kita banyak bayangan debu, banyak kotoran, kira-kira dandan kita sempurna atau belepotan, ibu-ibu? Apalagi cerminnya cermin pecah lagi ya. Udah minjem belum dibalikin, pecah lagi. Wah, udah belepotan itu, dandannya nggak bener itu. Hati kita punya cermin. Kalau orang cermin hatinya bening, mudah muhasabah diri, mudah evaluasi diri. Satu kali jatuh dosa segera tobat. Kenapa? Ada cermin hati yang bening. Satu kali noda hitam dari dosa kita, tidak akan betah melihatnya, akan segera dibersihkan dengan taubat. Bagaimana mungkin hati kita bercahaya kalau kolbu kita dipenuhi dengan gambaran-gambaran dunia? Maka harus dibersihkan dulu kolbu kita dari gambaran-gambaran dunia. Caranya bagaimana? Ganti hiasan kolbu kita, isi dengan zikrullah, mengingat kepada Allah. Karena gambaran dunia itu saking cintanya, yang diingat, yang dirasa, yang dipikirkan adalah duniawi. Alihkan konsentrasi kolbu kita kepada Allah. Nah, zikrullah ini ibadah yang sangat besar, pahalanya di hadapan Allah. Wala zikrullahi akbar, dan sungguh ibadah zikir kepada Allah itu akbar, ibadah yang paling besar. Salat saja untuk zikir, ruh salat itu adalah zikir kepada Allah. Ini sedikit membahas pengalaman Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita termotivasi untuk senantiasa zikrullah. Di malam Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang besar. Dalam surah An-Najm disebut laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Rabbnya, tanda-tanda yang lebih besar. Di antara tanda-tanda itu Rasul melihat pahala, di mana pahala itu diwujudkan oleh Allah. Seorang hamba yang sedang bersimpuh, di mana hamba itu diliputi, dinaungi oleh cahaya, yang cahayanya itu dari aras. Nah, Rasul sendiri yang menjelaskan, marortu birojulin lama usriyabi lailatan isra. Aku melewati seorang laki-laki di malam diisrokan aku, yang laki-laki itu mugoyyabin bi nuril arsi, diliputi oleh cahaya dari aras. Karena dalam Al-Quran pun dibahas pahala orang-orang yang soleh, orang yang takwa, itu wajahnya bercahaya kelak di mahsyar. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Karena kepada Rabbnya nadhirah, ia melihat. Itulah ahli surga. Dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idin musbirah dhahikatu mustabsyirah. Hari di mana wajah-wajah mereka itu berseri, riang gembira. Itulah wajah ahli surga.
ketika dimunculkan di mahsyar. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana diputihkan wajah-wajah dan di mana dihitamkan wajah-wajah. Jadi nanti di mahsyar itu, di akhirat, ada yang diputihkan bercahaya wajah orang itu, ada yang dihitamkan wajahnya. Nah, orang yang mendapatkan pancaran cahaya aras itu, sampai-sampai Rasulullah takjub, keheranan. Maka Rasul bertanya, qultu, aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, man hada? Ahada malakun aw nabiyun? Wahai malaikat Jibril, siapakah orang ini? Apakah ia dari golongan malaikat atau dari golongan para nabi? Maka malaikat Jibril menjawab, la, bukan. Maka Rasul pun bertanya, man hada? Siapakah orang ini? Barulah malaikat Jibril menjelaskan, hada rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbam min zikrillahi azza wajal. Lelaki ini ketika di dunianya lisannya basah zikir kepada Allah, lisannya basah menyebut-nyebut nama Allah, basah zikrullah, basah baca Al-Quran, basah istighfar. Coba kita evaluasi lisan kita, mulut kita, banyak bergerak basahnya itu, cerewetnya itu zikrullah, mengingat Allah atau mengingat benda-benda. Oh, ibu-ibu, maaf ya, kalau sudah ngomongin yang branded, ibu, itu sejam nggak cukup, bu. Betul nggak, bu? Lalu kalau barang-barang yang branded, ya, apalagi lagi arisan ya, bu ya. Judulnya pengajian, tambah arisan, ujung-ujungnya apa, bu? Ngomongin apa? Ya itu, kalau nggak baju, kalau nggak fashion, ya bendawi. 1 jam nggak cukup, suaminya udah nunggu tuh, suaminya udah jemput, ibu-ibu belum selesai. Ya nggak apa-apa, bu ya, ya itu manusiawi. Nah, kalau ingin mendapatkan pahala seperti yang dijelaskan oleh Rasul, yang Allah perlihatkan di malam Mi'raj, ada seorang hamba yang diliputi oleh cahaya-cahayanya dari cahaya aras. Itulah orang yang qalbunya dan lisannya ratsbam min zikrillahi azza wajal, selalu basah, sibuk lisannya zikir kepada Allah. Maka zikir itu ada 3 tingkatan para ulama. Ada zikir zahriyah, ada zikir dengan suara yang keras, yang tegas, yang tinggi, seperti kalimah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu dikeraskan suaranya, itu zikrullah. Seperti gema takbir di medan tempur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu zikir dengan zahar. Supaya apa? Membangkitkan kolbu kita tersambung kepada Allah. Bahkan kalau di medan tempur bisa meluluh lantahkan mental musuh dengan takbir itu. Maka beda takbir orang yang ahli zikir dengan takbir yang baru takbir. Itu beda kualitasnya, Pak. Kalau sekali takbirnya ahli zikir, membuat musuh bergetar. Tapi kalau baru takbirnya baru itu, sekali takbir, ya takbirnya belum berkualitas. Jadi yang pertama, orang yang akan mendapatkan cahaya di aras nanti itu
adalah orang yang sibuk lisannya dan qalbunya zikir kepada Allah ketika di dunia. Wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid, dan qalbunya ketika di dunia hamba ini ta'alluq, qalbunya terpaut cinta kepada masjid. Ini alhamdulillah nih yang hadir di sini pasti qalbunya ta'alluq, terpaut, terikat, cinta, rindu dengan masjid. Alhamdulillah, Allah yang menumbuhkan kecintaan, kerinduan ke dalam qalbu terhadap Baitullah, yaitu masjid. Al-masajid buyutullah, masjid-masjid itu adalah rumah-rumah yang disucikan oleh Allah. Jadi orang yang qalbunya ta'alluq kepada masjid, selalu ingin ke masjid, sungguh pun sakit tapi masih bisa jalan, memaksakan diri. Nah, ini yang akan mendapatkan pancaran cahaya dari aras. Walam yastasibba liwalidihi, dan orang yang tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Nah, ini yang ketiga nih yang agak berat ya. Orang yang tidak pernah itu maknanya kalau menyakiti hati orang tua segera minta maaf, minta ampun. Orang yang baik hubungannya dengan orang tuanya. Makanya kesempatan kita merawat orang tua jangan disia-siakan. Nah, 3 amalan ini yang membuat orang ini bercahaya di alam akhiratnya nanti. Ini mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin wa hadirat ikhwani rahimakumullah. Jadi langkah pertama, sibukkan hati kita, lisan kita dengan zikrullah, supaya apa? Terbebas qalbu kita dari gambaran-gambaran dunia. Karena gambaran dunia inilah yang pernah kita bahas, bisa melalaikan ketaatan hamba kepada Allah. Dalam surah Al-Jumu'ah di ayat yang terakhir, pernah terjadi di zaman Rasul. Rasul sedang khutbah, sahabat duduk mendengarkan khutbah. Tiba-tiba datang kafilah dagang dari Sam. Biasa tukang dagang itu untuk menarik perhatian menabuh tabuh-tabuhan. Ada rebana ditabuh. Kalau sekarang pakai apa? Pakai pengeras suara keliling komplek. Apa bu? Tahu bulat? Ya kayak gitulah. Sedang khutbah Rasulullah, tiba-tiba datang kafilah dagang dari Sam memukul tetabuhan, tanda mereka sedang jualan, menawarkan perniagaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bubar sebagian besar sahabat yang lemah imannya. Yang tersisa tinggal 12 orang di sop terdepan yang mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin paddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perniagaan jual beli atau senda gurau, candaan, ing paddu ilaiha, mereka bubar pergi menuju kepada perniagaan jual beli atau permainan atau senda gurau. Wa tarakuka qa'ima, meninggalkanmu wahai Muhammad, engkau sedang berdiri khutbah. Ada kejadian di sini Bapak Ibu, sedang khutbah Jumat, sebagian mustami'nya bubar. Kenapa? Di luar sana ada yang bagi-bagi uang. Ada di sini yang bagi-bagi uang, Pak? Belum kejadian aja. Coba Bapak Ibu sedang duduk begini, sedang menyimak, tiba-tiba di luar ada yang bagi-bagi uang.
merah semua, seratusan ribu. Kira-kira gimana Bu? Duduk atau keluar dulu Bu? Oh, kata ibu-ibu yang di pojok, keluar dulu Ustadz, nanti balik lagi. Bener mau balik lagi. Paling terus asik berebut di sana, udah dapat ngobrol deh. Itu karakter asli manusia. Di zaman Nabi terjadi Pak, apalagi hari ini. Makanya banyak yang menggadaikan keimanan, banyak yang menggadaikan akal sehatnya hanya untuk uang. Makanya gak bakalan maju negara ini kalau masyarakatnya masih awam. Terjadi di zaman Nabi, maka Allah menyeru kepada nabinya, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan wahai Muhammad, apa-apa yang Allah janjikan surga itu jauh lebih hebat, jauh lebih utama ketimbang sendagurau dan perniagaan. Ini sendagurau aja sampai disebut dalam ayat ini, karena banyak orang kalau sudah kepada permainan sendagurau itu lupa diri. Kalau lagi asik sendagurau, Bapak Ibu, datang suara azan, bagaimana? Bubar, berhenti, atau lanjut? Nah ini dalam ayat ini terjadi. Wallahu khairur razikin, ditutup dengan satu kalimat, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ayo, rizki itu dari mana? Dari siapa? Dari Allah. Tunggu selesai sholat dulu, seolah-olah pesan ayat ini berkata seperti itu. Nanti ada waktunya, selesai sholat silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini untuk meraih rizki karunia dari Allah. Jangan sampai sedang sholat, sedang mendengarkan khutbah, sedang mendengarkan taklim, hatinya ingat duniawi, hatinya ingat permainan, ingat dengan hobinya. Ini dengar-dengar di sini ada komunitas goes ya. Berapa orang membernya ini? Jangan sampai Bapak Ibu hobi kita masuk ke dalam hati. Goes bagus Pak, sehat, yang penting teratur dan disiapkan staminanya. Lagi sholat subuh, goesnya biasanya ahad pagi ya. Wah, itu lagi sholat subuh ingat goesnya. Waduh, lupa belum dikompa, bannya kempes, gimana nih, nanti ditinggal sama temen. Terus itu dari rakaat awal sampai kedua sampai akhir, sepeda aja bawaannya. Aduh, ini jam waktunya goes, lupa malam begadang ini. Kalau nggak ikut gimana? Kalau ikut juga gimana? Itu sholat yang kebayang apa? Goes, sepele. Ini kira-kira yang pilpres, yang nyalek gimana ya hatinya? Gimana Pak? Ada yang pernah nyalek di sini Pak? Waduh, nasib suara saya bagaimana ini? Aduh, takut diambil orang, takut didolimi, takut ditipu. Padahal di dalam Al-Quran, Fa'ida ajamta patawakkal Allah, wa alallahi falyatawakkalil mu'minin. Apabila kita sudah ajam dalam kebenaran, kalau kita sudah lillah karena Allah, baik nyaleknya maupun pilpresnya, udah patawakkal Allah, berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar, setelah berupaya amanah. Setelah itu patawakkal Allah, kita punya Allah Pak. Setelah ikhtiar maksimal, berserah diri kepada Allah. Nah, Allah akan melihat kondisi kolbu kita. Kalau zahidin, kolbu kita zuhud anid dunya, terbebas dari gambaran dunia, maka amal kita akan meningkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita cinta dunia, tamak dengan dunia, sebanyak apapun amal itu akan dihitung hampa di hadapan Allah.
Maka zikrullah akan menggantikan konsentrasi kolbu kita dari aspek duniawi, akan senantiasa ingat dengan ukhrawi. Maka zikrullah ini harus senantiasa didawamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu tawaran, karena diri kita ini akan terkena penyakit yang sumbernya samar, yang sumbernya tidak kita ketahui. Penyakit apa? Penyakit yang bersifat batin. Maka Rasul menawarkan solusinya, menawarkan obatnya. Hal adulukum ala daikum wa dawaikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang penyakit kalian dan obatnya? Ini para sahabat keheranan, kira-kira apa gerangan ya Rasulullah penyakit yang akan ditunjukkan olehmu dan obatnya? Maka Rasul menjawab, inna da'akumud dunub wa dawa'akumul istighfar. Sesungguhnya penyakit-penyakit kalian adalah dosa-dosa kalian, dan obatnya adalah istighfar. Zikir istighfar inilah yang akan mengugurkan dosa kita, yang akan menyembuhkan kolbu kita dari penyakitnya. Dan penyakit yang paling berat adalah hubud dunia. Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Hubud dunia yang berlebih-lebihan adalah sumber segala keburukan. Maka kalau kita menghadapi banyak keburukan, jangan salahkan orang lain, apalagi nyalahin suami, apalagi nyalahin istri, apalagi nyalahin orang tua. Evaluasi diri, bisa jadi kita sedang diliputi kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan. Nah, hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, sebagai materi ruh ibadah dalam pandangan ilmu tasawuf adalah hadir hati bersama Allah. Tips yang paling utama adalah zikrullah, karena menghadirkan hati bersama Allah harus diiringi hati yang selalu mengingat kepada Allah. Ketika intensif kualitas zikir kita kepada Allah, maka akan meningkat kualitas kolbu kita menjadi hudurul qalbi ma'allah. Sebagai penutup, ada penjelasan tips dari Syekh Ibnu Athaillah tentang zikrullah. Beliau menyampaikan, la tatruki zikra li adami huduri kama Allahi fihi. Janganlah tinggalkan zikir gara-gara belum hadir hati bersama Allah. Jangan tinggalkan zikir gara-gara masih dirasakan berat zikir itu. Jangan tinggalkan zikir gara-gara merasa masih kok belum manfaat zikir ini. Sudah zikir tapi kok belum ada perubahan. Lalu beliau pun menyampaikan, fa inna goplataka an wujudi dikrihi asadu min goplatika pi wujudi dikrihi. Karena kelalaian hatimu di luar zikir jauh lebih berbahaya daripada lalai hatimu sedang zikir. Kita sedang zikir, lisan la ilaha illallah diiringi dengan gerakan tasbih untuk memandu hati, tapi namanya gambaran dunia masih aja terbayang-bayang. Lisan zikir la ilaha illallah, tapi hati kemana-mana. Ini masih mending, kata saya Ibnu Athaillah, masih dipandang baik ketimbang orang yang lalai hatinya, lisannya tidak berzikir. Jauh lebih berbahaya orang yang lalai hatinya di luar zikir. Lalai hati masih datang ke majlis taklim, masih datang ke majlis zikir, ini masih dihitung lebih baik daripada orang yang lalai hati tapi tidak pernah mau hadir di majlis zikir, hadir di majlis taklim. Kalau sudah lalai di luar majlis zikir, lalai selama-lamanya, naudzubillah.
Jadi paksakan zikir kita, namanya riyadhah, melatih hati dan lisan zikir kepada Allah. Asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a goflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqdatin. Dengan memaksakan diri, melatih diri zikir kepada Allah, sungguh pun masih sering goplah, masih sering lalai hati kita, tapi terus riyadhah zikir, wirid harian diistiqomahkan. Harapannya supaya Allah meninggikan, mengangkat kualitas zikirmu dari kualitas zikir yang goplah, yang lalai, menuju kualitas zikir yang yaqdhah, sadar. Jadi zikirnya diiringi dengan kesadaran diri. Ketika istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yaqdhah qalbunya, sadar, ya Allah, diri ini banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, diri ini banyak menyia-nyiakan waktu, berpuluh-puluh tahun lalai. Yaqdhah, sadar. Zikir, hati sadar. Subhanallah. Buah dari riyadhah, melatih, memaksakan diri zikir harian. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqdatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Ditingkatkan lagi dari zikir yang sudah yaqdhah, yang sudah bangkit kesadarannya, menuju zikir di mana hati hudur, hadir hati bersama Allah. Ketika zikir la ilaha illallah, merasa di hadapannya ada Allah, dirasakan kedekatan Allah atas dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dirasakan ayat itu ketika zikir, sehingga tumbuh kehusuan, rasa takut, rasa malu menyelimuti qalbunya. Kenapa? Allah dirasakan hadir di hadapannya. Zikir hudurul qalbi ma Allah. Maka ada yang menyebut tawajuh qalbunya, ada juga yang menyebut wusul, tersambung hatinya kepada Allah. Nah, inilah zikir yang ditingkatkan kualitasnya, buah dari riyadhah, melatih zikir. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan riyadhah, melatih diri zikir kepada Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Dipersilahkan kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan. Terima kasih. Lanjutkan muhasabah, Ustaz. Ya, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita refleksikan materi yang sudah disampaikan untuk menjadi media muhasabah diri. Mari tundukkan kepala kita, pejamkan kedua mata kita, fokuskan qalbu kita, perasaan kita, pikiran kita hanya untuk Allah semata. Tajridul qalbi lillah, kosongkan hati hanya untuk Allah. Buang jauh-jauh gambaran-gambaran dunia, jangan sampai masuk ke dalam hati. Ganti, isi, hiasi qalbu kita dengan zikrullah, mengingat Allah. Setiap hirupan napas iringi dengan zikrullah. Ma min nafsin tubdih illa walahu qadarun fika yumdih. Tidak ada satu napas pun yang keluar dari tubuh kita kecuali berlaku takdir-takdir Allah atas diri kita. Kita ini hidup dari awal sampai akhir nanti, semua atas takdir-takdir Allah, atas kehendak Allah. Betapa besar karunia Allah atas diri kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai ke dalam qalbu. Ini semua karunia Allah. Mari sama-sama kita muhasabah diri. Sudah siapkah kita memasuki negeri abadi? Itulah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa.
dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang awal, yaitu dunia. Sudah siapkah kita memasuki negeri akhirat? Sudah siapkah kita dibangkitkan nanti dari mahsyar? Semua manusia dari awal sampai akhir, yauma yub'asun, hari dibangkitkan, akan dibangkitkan kita di tempat yang sama yang disebut dengan mahsyar, tempat berkumpul seluruh umat manusia. Di sana akan disidang, kita akan ditanya, akan dimintai pertanggungan jawab atas amal-amal yang kita lakukan dan atas nikmat-nikmat yang senantiasa kita terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tajulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi bima abnahu. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba di antrian panjang di hari kiamat di mahsyar nanti sebelum ia ditanya tentang umurnya, bima abnahu, habis untuk apa umur kita. Berpuluh-puluh tahun Allah berikan umur, lebih banyak umur kita untuk taat ataukah untuk maksiat? Naudzubillah. Hitung itu semua sebelum dihitung nanti di yaumul hisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab amal kita sebelum dihisab di yaumul hisab nanti. Wajinuha qabla an tuwajinu, timbang-timbang amal kita sebelum ditimbang di mizan nanti. Fa inna ahwana alaikum fil hisabi qada an tuhasabu anfusakumul yaum. Karena sesungguhnya ringannya hisaban kalian di hari mahsyar nanti tergantung hisaban atas amal di dunia ini, tergantung muhasabah diri di dunia ini. Ingat hadirin, kita semua akan memasuki hari yang sama, yaitu hari di mana seluruh amal kita akan diperlihatkan, akan dipertontonkan tanpa terkecuali. Kita akan mendapatkan kitab dalam keadaan terbuka. Wa tujayyinu li ardil akbar, hiasi dirimu dengan ketakwaan, ketaatan untuk hari di mana ditontonkan seluruh amal perbuatan manusia. Dalam surah Al-Haqqah disampaikan, yauma idzin tu'radun la tahfa minkum khafiyah. Hari di mana akan dipertontonkan, akan diperlihatkan, akan dinampakkan seluruh amal-amal manusia. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit apapun. Maka penduduk mahsyar akan terbagi dua. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, ada yang mendapatkan catatannya dari sebelah tangan kirinya. Kita akan termasuk golongan yang mana, Bapak Ibu? Hiasi diri kita dengan bekal takwa. Wa tajawwadu fa inna khairal jadi takwa. Bekali, hiasi, bekal terbaik menuju akhirat adalah takwa kepada Allah. Lihat orang yang takwa, itulah orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan. Fa amman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah tangan kanannya, ia gembira, wajahnya bercahaya, sehingga ia berkata kepada penduduk mahsyar yang lainnya, ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitab amalku ini, di mana isinya catatan amal-amal soleh, rapotnya rapot terbaik. Ia gembira, ia perlihatkan kepada yang lainnya, ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitab amalku ini. Inni donantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku dulu ketika di dunia meyakini bahwa sesungguhnya aku akan mendapatkan penghisaban ini. Orang yang
mendapatkan catatan dari sebelah tangan kanannya adalah orang yang mempersiapkan diri ketika di dunia. Ia meyakini bahwa dirinya akan dihisab kelak di yaumul hisab. Bahwa fi isyati radiyah, maka dia akan menempati tempat yang diridhoi, tempat yang memuaskan dirinya, yaitu surga. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kutubuha daniyah, buah-buahannya, fasilitasnya didekatkan, dimudahkan. Kulu wasrabu hani'am bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Maka Allah menyeru kepada penduduk surga, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan nikmatnya buah dari amal-amal kalian di hari-hari yang lalu, di hari-hari dunia. Itulah ashabul yamin ya Rabb. Jadikan kami ashabul yamin, orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah tangan kanan kami ya Rabb. Lalu sebaliknya, adapun orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kirinya, wajahnya tertunduk hina. Wa amma man utiya kitabahu bisimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kirinya, ia berkata, wahai alangkah baiknya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Kitab amalnya ditolaknya, takut untuk membukanya, takut untuk melihatnya, karena catatannya menjijikkannya. Banyak catatan-catatan maksiat di dalamnya, naudzubillah. Walam adri ma hisabiyah, alangkah baiknya aku tidak mengetahui apa yang menjadi tuntutan hisaban atas diriku. Itulah orang yang merugi, orang yang celaka, orang yang sengsara selama-lamanya karena banyak dosa tidak ditobati ketika di dunia. Orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kirinya, naudzubillah. Ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah baiknya kematian itu menyelesaikan segala sesuatunya. Ia mengira dengan datangnya kematian ketika di dunia berakhir segalanya, tidak ada tuntutan, tidak ada hisaban, tidak ada pengadilan. Padahal di balik kematian bermunculan hisaban, akan datang pengadilan. Lalu ia berkata di mahsyar, ma agna anni maliyah, tidak berguna lagi hartaku. Dulu hartanya dibangga-banggakan, dicari 24 jam sehari semalam karena cinta dunia. Lupa diri, lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Yang diingat hanya dunia dan dunia. Ma agna anni maliyah, dunianya disesalinya, tidak berguna lagi hartaku ini. Halaka anni sultaniyah, telah hilang jabatanku, telah hilang kekuasaanku. Hari ini banyak orang berebut kekuasaan. Kekuasaannya akan disesalinya kelak di akhirat apabila tidak amanah. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Mari sama-sama kita beristighfar walaupun sebentar. Mudah-mudahan istighfar ini menjadi asbab turunnya maghfirah kepada kita semua. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Walhamdulillahirabbil alamin. Mari angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah. Mumpung di majlis ta'lim, di majlis zikir, tempat yang dimuliakan oleh Allah, kita yakin Allah akan mengijabah, mengkabul seluruh hajat-hajat terbaik kita di hadapan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairu dhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina waladaina putuhal anbiya wal awliya
was-suhada'i was-solihin bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alaika yassir. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrat a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabb. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.